Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau review sebuah produk baru dari Pahit, yaitu Roji Biled E3 Pro. Seperti apa barangnya dan seperti apa isi dalaman rojinya, ya langsung saja kita bedah semuanya. Nah, seperti ini teman-teman kemasannya. Ini kemasannya benar-benar baru, kayak nggak seperti yang biasanya Roji Biled 3 yang lama. Jadi kardusnya ini terkesan lebih mewah, jadi kelihatannya lebih mewah banget ya teman-teman dari biasanya. Nah, untuk ini tampilan kardusnya sendiri teman-teman bisa lihat. Ini ada tulisan i3 Plus Pro, dan di sini ada tulisan Prof Shamil Lectin Solution the Light in the Dark. Nah, kurang lebihnya gambarnya juga sama kayak Rojinya. Nah, untuk speknya sendiri, nah ini speknya, ini 2,5 in lensanya, dan untuk soketnya bisa H4 dan H7. Untuk wattnya sendiri di sini low 37 watt dan high-nya 45 watt. Nah, nanti biar teman-teman nggak penasaran, nanti kita tes aja real wattnya kayak gimana. Oke, sekarang kita buka aja kardusnya teman-teman. Dus baru dari E3. Oke, ini langsung kita unboxing teman-teman. Unboxing Roji Biled 3 Pro. Wah, nah dalemannya ada lagi. Ini dalemannya ada dus lagi kayak gini teman-teman. Nah, modelnya sama kayak dusnya S10, S9. Nah, isi dalemannya nih kayak gini nih teman-teman. Ini ada soket pastinya. Nah, ini soket H4 nya atau H7, dan ini soket buat ke kabel set. Nah, sama nih, jadi ada dua karena Projinya juga ada dua, dan soketnya pun ini ada dua. Jadi kayak S10 modelnya ya teman-teman, ada soket buat ke kabel setnya. Nah, untuk Projinya sendiri kayak gini, ini kelihatannya lebih mantep materialnya dari versi sebelumnya. Nah, ini jadi dilihat dari bowelnya, dari lensanya, dan dari pokoknya dari secara keseluruhan nih kayak lebih mantep dari sebelumnya teman-teman. Dan ini garis cut off nya nih pasti lebih sempit ya teman-teman, karena nih bowelnya kayak gini. Tapi coba kita lihat aja dan kita bedah satu persatu teman-teman. Nah, jadi dalemannya kayak gini teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang ada kesan nanti cahayanya lebih kelihatan sempit, karena ini weight ke sini ini sempit nih teman-teman. Jadi nanti outputnya juga bakalan sempit ke bagian bawah, namun pasti hasil outputnya lebih terang atau lebih padat, karena cahayanya ngumpul ke area dalam semua dan dikeluarin cuman bagian segini. Nah, ini yang nanti outputnya bikin kelihatan lebih sempit. Nah, untuk solenoidnya sendiri ini sama kayak modelnya pakai punya S10 ya. Jadi cut off nya bukanya ke belakang, solenoidnya bukannya ke belakang, bukan ke bawah kayak gini atau ke depan. Jadi ini sama modelnya, karena dengan solenoidnya kayak gini nih minim nyangkut ya teman-teman, jadi minim trouble. Makanya di sini ada perbaikan di area solenoidnya, karena dulu sering banget E3 solenoidnya nyangkut, dan saya bikin reviewnya juga untuk ngakalin biar nggak nyangkut. Nah, sekarang solenoidnya lebih mantap dari versi sebelumnya teman-teman. Nah, ini solenoidnya nanti kalau seandainya pengen ganti gampang nih teman-teman. Jadi kayak gini aja. Untuk solenoidnya
ini semuanya hampir sama sih, cuman yang membedakan yaitu cut off nya. Model cut off nya bagus, kokoh. Nah E3 yang sekarang begini teman-teman, jadi driver, nah drivernya sudah ada di dalam kayak gini nih teman-teman. Jadi nanti seandainya untuk instalasi nggak terlalu makan banyak tempat ya teman-teman, karena drivernya sendiri sudah ditaruh di bagian dalam. Nah untuk emitternya ini pakai emitter 3 LED 1 blok nih teman-teman. Tapi biar nggak penasaran, kita perjelas lagi, kita buka si mangkoknya atau baulnya. Nah ini masangnya mesti dari belakang nih teman-teman. Kalau yang versi sebelumnya dari depan, dari sini masukin. Kalau ini nggak bisa. Jadi emitternya pakai 3 LED atau 1 blok LED emitter. Nah dan drivernya ada di bagian dalam. Cukup rapi, cukup bagus teman-teman, dan cukup simple ya untuk pemasangannya nanti, karena drivernya sudah ada di dalam. Nah yang saya suka dengan Pro GP LED dengan lensa 2,5 in, drivernya sudah nyatu sama emitter ya teman-teman, jadi gabung semua ada di dalam. Nah nanti seandainya untuk pemasangan pun kalau space nya minim, ini nanti bisa dipotong tanpa kita bingung naruh di drivernya. Nah untuk kabelnya juga lumayan bagus, ada pelindungnya. Jadi untuk keseluruhan di dalam kayak gini ya teman-teman. Nah sekarang kita pasang dan lanjut kita tes. Oke, kita skip dulu untuk pemasangannya. Oke, sekarang kita lanjut pengetesan ya teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi untuk mengukur wattmeter. Sekarang kita lihat bos kondisi nyala. Relnya tadi sesuai di deskripsi. Nah relnya 37 watt ketika low, nah high-nya 45 watt. Nah ini versi sebelumnya nggak segini wattnya, lebih rendah ya, 30 watt. Nah sekarang 37. Oke, seperti apa cahayanya kita tes aja, dan berapa real wattnya. Jadi sekarang kita nyalakan. Nah ini ketika nyala nih teman-teman, ini tertera cuman 33 watt. Nah teman-teman bisa lihat, jadi low-nya 33 watt. Nah sudah ketahuan ya, relnya cuman 33 watt. Ini dengan 10,7 volt dan ampernya 3 ampere. Ini memang lumayan mantap sih dengan watt 30. Jadi nggak selalu 33 ya, kadang naik juga nih teman-teman, 34 juga. Nah ini angkanya terus berjalan. Jadi kayak gini teman-teman. Nah ini untuk sementara untuk low nya 33. Sekarang kita tes high nya. Ini turun lagi nih teman-teman untuk low nya. Sekarang kita tes high nya. Nah high nya relnya cuman segini, relnya 38 watt. Jadi kalau tadi di deskripsi high nya 45, nah relnya segini nih teman-teman. Memang kalau dipantengin dia naik terus ya teman-teman. Nah 40 watt. Tadi low 33, tadi sempat 37 karena baru penurunan. Nah ini lebih manteng di 33 watt ketika low, dan high nya 40 watt. Nah high-nya di angka 38 nih, mantengnya di 38, jadi nggak sampai 45 watt ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk spesifikasi wattnya segitu, untuk low-nya 33, untuk high-nya 38. Oke, jadi untuk cahayanya begini nih teman-teman. Nah ini cahayanya emang terang banget nih teman-teman. Iya, seperti yang saya bilang tadi ke teman-teman, ya garis dari atas ke bawahnya sempit banget, kecil.
Ini lebih cocoknya buat sorot lebih jauh kayak mobil atau motor-motor gede, ini lebih cocok karena walaupun dia wattnya rujinya kecil tapi sorotnya dia lebih dapat ke sorot yang lebih jauh teman-teman. Untuk wattnya nih saya rasa dari versi sebelumnya ini lebih bagus, lebih terang, lebih padat. Cuman kalau dilihat memang kalau bagian sampingnya kopong ya teman-teman, tapi kalau di tengahnya teman-teman bisa lihat sendiri dia padat banget, dan garis bawahnya pun masih tajam banget garis kuningnya. Untuk garis atasnya masih lumayan birunya nyata, jadi hampir-hampir kayak terangnya Watt 45 teman-teman. Tapi saya rasa wajar sih karena memang nih garis dari atas ke bawahnya sempit, nggak lebar kayak versi sebelumnya. Oke, nih sekilas untuk jarak dekatnya teman-teman. Sekarang kita tes lampu jauhnya. Wah, ini untuk lampu jauhnya mantap nih teman-teman, tinggi banget nggak kayak sebelumnya. Jadi ini saya lebih suka yang karakter yang kayak gini, dia lebih tinggi, lebih lebar, cuman kekurangannya dia garis cut off dari atas ke bawahnya lebih sempit ya teman-teman. Untuk sorot cahayanya nih lumayan padat, lebih terang dari versi sebelumnya. Jadi untuk lampu dekatnya kayak gini, nah untuk lampu jauhnya kayak gini. Nah, oke, sekarang kita tes di luar ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes di luar nih teman-teman, ROG Philips E3 Plus Pro. Nah, lensa 2,5 in dengan watt realnya tadi 33 watt dan height-nya 38 sampai 40 watt. Oke, sekarang kita tes di luar. Nah, untuk lampu dekatnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau untuk sorot jauh dia lebih dapat teman-teman. Untuk bodi ke bawahnya kurang teman-teman. Sekarang kita tes di luar teman-teman, ROG Philips E3 Plus Pro dengan lensa 2,5 in, real wattnya tadi 33 watt ketika low, dan height-nya 38 sampai 40 watt. Oke, sekarang kita tes di luar. Nah, ini untuk cahayanya teman-teman, cahayanya memang mantap, cuman untuk garis bawahnya nggak begitu dekat dengan bodi. Jadi untuk garis bawah yang ini memang nggak terlalu lebar ya teman-teman, tapi untuk cahaya seperti teman-teman bisa lihat sendiri ini lumayan terang teman-teman, dan garis birunya bagian atas masih tajam teman-teman. Untuk spek watt 33 watt kayak gini menurut saya cukup, lebih dari cukup, karena terangnya kayak gini nih teman-teman. Jadi dia lebih dominan terang di bagian tengah, area tengah, tapi untuk sampingnya ya teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri ya teman-teman. Tapi untuk harga segini lumayan cukup lah. Jadi ini harga masih sekitar 600 dan di bawah 600.000 teman-teman, atau bisa sampai 700 tergantung toko, beda toko beda harga masalahnya. Jadi untuk lampu dekatnya kayak gini, dan sekarang kita tes lampu jauhnya. Nah tuh teman-teman bisa lihat, jadi ketika lampu jauh dia height-nya tinggi banget teman-teman. Jadi untuk low-nya kayak tadi, nah untuk height-nya kayak gini, ini low-nya. Nah ini kalau di garis ke tembok kelihatan banget garis birunya. Nah untuk height-nya ini lebih tinggi dari versi-versi sebelumnya, atau low-nya kayak gini, height-nya kayak gitu. Nah, jadi ini menurut saya recommended banget untuk pemasangan satu lampu di motor.
motor, khususnya motor-motor bebek. Segini dulu teman-teman review singkat Proji Blade E3 Plus Pro, semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.